Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Amelia Amanda dari kelas AKP 6B. Saya akan mempresentasikan materi bab 19, yaitu menyelesaikan pengujian dalam siklus akuisisi dan pembayaran verifikasi akun terpilih. Sini terdapat 4 bagian. Yang pertama, jenis akun lain dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Yang kedua, audit atas properti, pabrik, dan peralatan. Yang ketiga, audit beban dibayar di muka. Yang keempat, audit kewajiban akrual. Yang pertama, jenis akun lain dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran mempengaruhi beberapa akun aktiva. Yang pertama, perlengkapan. Yang kedua, properti. Yang ketiga, pabrik. Yang keempat, peralatan. Yang kelima, akun beban dibayar di muka. Banyak akun khusus yang terkait dengan transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Jenis aktiva, beban, dan kewajiban bagi banyak perusahaan akan berbeda, terutama yang berkecimpung dalam industri selain retail, grosir, dan manufaktur. Masalah yang berkaitan dengan beberapa akun kunci lainnya dalam siklus ini akan dibahas, terutama audit atas, pertama, properti, pabrik, dan peralatan. Yang kedua, beban dibayar di muka. Yang ketiga, kewajiban lainnya. Yang keempat, laba dan akun beban. Masalah yang berkaitan dengan beberapa akun kunci lainnya dalam siklus ini akan dibahas, terutama audit atas. Yang pertama, properti, pabrik, dan peralatan. Yang kedua, beban dibayar muka. Yang ketiga, kewajiban lainnya. Yang keempat, laba dan akun beban. Yang kedua, audit atas properti, pabrik, dan peralatan. Properti, pabrik, dan peralatan adalah aktiva yang memiliki umur yang diharapkan lebih dari 1 tahun, digunakan dalam bisnis dan tidak diperoleh untuk dijual kembali. Tujuan penggunaan aktiva sebagai bagian dari operasi bisnis klien dan umur yang diharapkannya yang lebih dari 1 tahun merupakan karakteristik yang signifikan yang membedakan aktiva tersebut dengan persediaan, beban dibayar di muka, dan investasi. Auditor membedakan cara memverifikasi peralatan manufaktur dengan akun aktiva lancar karena 3 alasan. Yang pertama, biasanya akuisisi peralatan manufaktur jarang dilakukan pada periode berjalan. Yang kedua, jumlah setiap akuisisi biasanya material. Yang ketiga, peralatan mungkin tetap disimpan dan dicatat dalam catatan akuntansi selama beberapa tahun. Keempat, karena perbedaan tersebut, audit atas peralatan manufaktur lebih menekankan pada verifikasi akuisisi yang dilakukan pada periode berjalan dan bukan saldo akun yang dibawa dalam tahun sebelumnya. Melaksanakan prosedur analitis. Jenis prosedur analitis tergantung pada sifat operasi klien. Sebagian prosedur analitis yang tipikal menilai kemungkinan salah saji yang material dalam beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Memverifikasi akuisisi tahun berjalan. Perusahaan harus mencatat penambahan selama tahun berjalan dengan benar karena aktiva memiliki pengaruh jangka panjang terhadap laporan keuangan. Auditor menggunakan 7 dari 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo sebagai kerangka referensi bagi pengujian atas rincian saldo, eksistensi, kelengkapan, keakuratan, klasifikasi, visa batas, detail tie-in, serta hak dan kewajiban. Memverifikasi pelepasan tahun berjalan. Transaksi yang melibatkan pelepasan peralatan manufaktur seringkali disalahsajikan apabila pengendalian internal perusahaan tidak memiliki metode formal. Jika klien lalai mencatat pelepasan, biaya awal akun peralatan manufaktur akan dinyatakan terlalu tinggi dan nilai buku bersih akan dinyatakan terlalu tinggi hingga aktiva telah disusutkan sepenuhnya. Memverifikasi saldo akhir tahun aktiva. 2 tujuan auditor mengaudit peralatan manufaktur termasuk menentukan bahwa pertama, semua peralatan yang tercatat ada secara fisik pada tanggal neraca. Kedua, semua peralatan yang dimiliki telah dicatat atau lengkap. Memverifikasi beban penyusutan ada 4, yaitu umur manfaat akuisisi periode berjalan. Yang kedua, metode penyusutan. Yang ketiga, nilai sisa. Yang keempat, kebijakan penyusutan aktiva dalam tahun akuisisi dan disposisi. Yang ketiga, kebijakan penyusutan aktiva dalam tahun akuisisi dan disposisi. Beban dibayar di muka. Beban yang ditangguhkan dan aktiva berwujud. Hal tersebut termasuk yang pertama, sewa dibayar di muka, biaya organisasi, pajak dibayar di muka, paten, asuransi dibayar di muka, merek dagang, beban yang ditangguhkan, dan hak cipta. Pengendalian internal. Pengendalian internal untuk asuransi dibayar di muka
dan beban asuransi dapat dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu pertama, pengendalian terhadap akuisisi dan pencatatan asuransi, kedua, pengendalian terhadap register asuransi, yang ketiga, pengendalian terhadap penghapusan beban asuransi. Pengujian tersebut menggunakan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo untuk melaksanakan pengujian atas rincian saldo aktiva. Pembahasannya, yang pertama, polis asuransi. Dalam skedul asuransi dibayar di muka memang ada dan polis yang ada telah dicantumkan. Yang kedua, klien memiliki hak atas semua polis asuransi dalam skedul asuransi yang dibayar di muka atau hak. Yang ketiga, jumlah dibayar di muka pada skedul sudah tepat dan totalnya sudah dijumlahkan dengan benar serta sama dengan buku besar umum untuk keakuratan dan detail tie-in. Yang keempat, beban asuransi yang berhubungan dengan asuransi dibayar di muka telah diklasifikasikan dengan benar. Kelima, transaksi asuransi telah dicatat pada periode yang benar. Yang keempat, audit kewajiban akrual. Kewajiban akrual merupakan estimasi kewajiban yang belum dibayar atas jasa dan manfaat yang telah diterima sebelum tanggal neraca. Kewajiban akrual diantaranya seperti gaji akrual, pajak gaji akrual, bonus pejabat akrual, komisi akrual, fee profesional akrual, sewa akrual, bunga akrual. Kesimpulan dari materi ini, akun dan transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Agar audit atas sejumlah besar akun yang berkaitan dengan siklus ini memadai, auditor harus memahami yang pertama, akun-akun kunci, yang kedua, kelas transaksi, yang ketiga, fungsi bisnis, yang keempat, dokumen, yang kelima, catatan yang berhubungan dengan transaksi siklus akuisisi dan pembayaran. Banyak dari akun-akun tersebut seperti utang usaha, properti, pabrik, peralatan, beban penyusutan, dan beban dibayar di muka merupakan karakteristik untuk mempengaruhi cara auditor mengumpulkan bukti yang mencukupi tentang saldo akun yang terkait. Dan terakhir, keterkaitan di antara pengujian audit yang berbeda dalam siklus akuisisi dan pembayaran dapat menyediakan dasar bagi verifikasi auditor atas banyak akun laporan keuangan. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai materi bab 19. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.